Mbah, saya ingin memiliki dia yang sangat saya cintai, Mbah. Tapi dia sudah bertunangan, Mbah. Pokoknya saya mau dia menjadi milik saya, Mbah, ucap Tari. Mbah Egar tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Tari sembari melinting tembakau. Manusia memang serakah dan egois, ucap Mbah Egar. Sudahlah, Mbah, lakukan saja yang saya mau. Nanti akan saya bayar berapapun yang Mbah mau, kata Tari. Itu gampang. Di daerah ini terkenal dengan pelet yang ampuh dan membuat seseorang jatuh cinta bertekuk lutut sama kamu dan juga tergila-gila. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbah? Kamu harus bayar dulu maharnya. Berapa, Mbah, maharnya? Kamu cukup bayar 10 juta saja. Segera Tari mengambilkan uang yang ada di dalam tasnya dan diberikan langsung kepada Mbah Egar. Ini, Mbah, uangnya. Syarat selanjutnya, kamu harus melakukan tirakat puasa muti selama 3 hari dan dimulai pada hari Selasa Kliwon. Nanti setelahnya kita akan melakukan ritual-ritual selanjutnya. Baik, Mbah, nanti akan saya lakukan. Kalau begitu, pulanglah dan lakukan ritualnya di rumah. Jangan lupa siapkan foto target dan juga nama dan serta tanggal lahirnya. Tari pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan yang dilontarkan oleh Mbak Egar. Malam itu juga Tari pulang dari rumah Mbak Egar sendirian mengendarai sepeda motornya. Di tengah perjalanan, Tari melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikutinya, terlihat dari spion motornya. Sosok itu terus terbang dan mengikutinya dari belakang. Jalanan malam itu sangat sepi, hanya ada dia saja yang melewati jalanan itu. Bulu kuduknya berdiri semua. Dia juga sampai tidak fokus mengendarai motornya. Di dalam hatinya dia terus berdoa agar sosok itu segera hilang. Terlihat sosok itu terus mengikuti dan tertawa mengikik seperti mengejek Tari. Saat itu dia mempercepat laju motornya karena berharap cepat sampai di rumah. Akhirnya saat dia sampai di jalanan raya, sosok kuntilanak itu sudah tidak lagi menguntitnya. Beberapa saat kemudian Tari pun akhirnya sampai juga di rumah. Dia langsung beranjak untuk tidur karena lelah perjalanan jauh tadi. Keesokan harinya, tepat pada hari Selasa Kliwon, Tari langsung melakukan puasa muti. Sahur dan bukanya makan nasi putih saja dan juga air putih saja. Saat itu Tari masih tetap berangkat kerja. Tari bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Kalimantan. Dia bekerja sebagai marketing. Sudah sekitar 1 tahun dia bekerja di perusahaan itu. Dan beberapa bulan yang lalu, ada karyawan baru. Lelaki tampan tinggi putih membuat wanita manapun akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepada Zaki, lelaki dari Jawa yang merantau bekerja di perusahaan tersebut. Kebetulan Zaki itu satu tim dengan Tari. Mereka selalu bekerja sama satu sama lain karena memang harus kompak satu tim. Otomatis pekerjaan mereka itu membuat keduanya selalu bertemu setiap hari di perusahaan tersebut. Awal-awal Tari melihat Zaki sebagai karyawan baru, Tari langsung terpesona, dia langsung jatuh cinta. Tari juga kebetulan masih single, belum memiliki pasangan, jadi gampang untuk dia membuka hatinya. Akan tetapi, Zaki anaknya sangat cool dan cuek, dan itu malah membuat Tari semakin semangat untuk mendapatkan Zaki. Saat pertama kali Tari melihat Zaki, dia terpana tidak mengedipkan kedua matanya sama sekali. Tar, kamu ngapain ngelamun? Tegur Ning. Sontak Tari terperanjat ketika dikejutkan oleh Ning. Apa sih Ning? Kaget tahu? Jawab Tari. Lagian kamu ngapain ngelamun seperti itu? Nanti kesambet loh. Seketika Tari langsung salting saat Zaki menatap wajahnya Tari. Pipi Tari langsung memerah karena menahan malu dilihatin oleh Zaki. Hari demi hari dijalani Tari mencoba mendekati Zaki dengan meminta nomor HP-nya. Waktu itu di ruangan kerjanya sepi karena semuanya sedang istirahat keluar. Jadi kesempatan itu Tari gunakan untuk meminta nomor HP kepada Zaki. Ki, aku boleh minta nomor HP kamu gak? Tanya Tari. Buat apa Tar? Tanya Zaki. Ya kita kan satu tim, jadi kita harus saling bekerja sama. Oh iya nih boleh, kata Zaki sembari memberikan nomor HP-nya kepada Tari. Setelah mendapatkan nomor HP dari Zaki, Tari selalu mengabari Zaki, alasannya menanyakan pekerjaan. Hingga suatu ketika Tari mengajak ketemuan dengan Zaki.
Ki, ayo kita ketemuan. Ketemuan di mana, Tar? Kamu maunya di mana? Aku sih terserah, emangnya ada apa sih? Kata Zaki penasaran. Ada yang mau aku omongin sama kamu, Ki. Kita ketemuan di samping perusahaan aja ya besok sepulang kerja, ucap Tari. Oke, jawab Zaki singkat. Dan saat itu Zaki mengiyakan ajakan dari Tari karena menurutnya Tari akan membicarakan tentang pekerjaan. Singkat cerita, Tari berangkat kerja seperti biasanya. Saat bekerja, Tari bekerja secara profesional bersama dengan Zaki. Hingga sore harinya sesuai dengan janji mereka akan ketemuan di samping perusahaan. Dan saat itu Tari dan Zaki ketemuan terlebih dahulu. Saat semua karyawan yang lain sudah pada pulang, mereka malah duduk di bangku yang ada di samping perusahaan. Bangku itu biasa dipakai untuk kumpul-kumpul karyawan di sana. Tapi karena ada Tari dan Zaki, jadi karyawan yang biasa kumpul tidak ke sana. Gimana, Tar? Kamu mau ngomong apa? Tanya Zaki. Apa aku ada kesalahan kerjanya? Ibu Zaki penasaran. Oh, enggak kok. Kamu bagus kerjanya. Malah kamu rajin. Terus kamu mau ngomong apa? Jadi aku mau ngomong kalau aku suka sama kamu, Ki. Aku jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali aku melihat kedatanganmu. Namun belum sempat Tari membicarakan semuanya, ucapannya dipotong oleh Zaki. Tapi maaf, Tar, aku sudah pertunangan dan sebentar lagi aku mau menikah. Timbal Zaki memotong pembicaraan Tari. Gak apa-apa kok, Ki, kalau aku jadi yang kedua, ucap Tari. Sekali lagi maaf ya, Tar, aku tidak bisa, jawab Zaki. Lalu Zaki pun pergi meninggalkan Tari. Dan semenjak itulah Tari sakit hati sekaligus malu karena cintanya ditolak oleh Zaki. Zaki merantau itu karena memang sedang mengumpulkan uang untuk pernikahannya. Saat itu Zaki sudah bertunangan dan dia sudah berjanji untuk setia. Semenjak itu, setiap di kantor Zaki jadi lebih cuek kepada Tari. Mereka saling menjauh. Karena Zaki memang menjaga jarak dengan Tari. Bahkan pesan yang dikirim oleh Tari kepada Zaki juga tidak dibalas. Karena kesal dan sakit hati, Tari pun mencari cara lain untuk mendapatkan hatinya Zaki. Suatu ketika, Tari bertemu dengan seseorang saat dia sedang makan di warung pinggir jalan. Sosok itu laki-laki parubaya yang sekitar berusia 65 tahunan. Kakek itu sedang makan di warung itu juga. Kakek itu ternyata memperhatikan Tari terus karena saat di warung, Tari selalu melamun sambil makannya yang ada di depannya itu tidak dimakan. Di dalam lamunannya, Tari terperanjat dikejutkan oleh kakek itu. Neng, gak baik melamun, itu nasinya jadi dingin. Iya, Kek. Saya lihat kamu dari tadi melamun dan sedih. Kamu sedang patah hati ya? Tebak kakek itu. Loh, kok kakek tahu? Kakek itu tersenyum ramah kepada Tari seperti ada maksud tertentu. Kakek tahu bagaimana caranya kamu mendapatkan lelaki itu, ucapnya tiba-tiba. Bagaimana caranya, Kek? Tanya Tari penasaran. Pelet, ini alamatnya. Kamu datang saja ke alamat itu, ucap kakek itu sembari memberikan sebuah kertas lusuh kepada Tari. Lalu kakek itu berpamitan pergi dari warung dan tiba-tiba saja kakek itu menghilang entah kemana. Malam harinya, di dalam kamar Tari terus merenung memikirkan ucapan dari kakek itu sembari sesekali melihat kertas yang bertuliskan alamat yang diberikan kakek misterius. Sampai akhirnya bisikan setan apa yang merasuki pikirannya sehingga Tari berniat akan mendatangi alamat yang diberikan oleh kakek itu. Keesokan harinya, dia langsung datang ke alamat itu dan ternyata rumah seorang paranormal yang bernama Mbak Egar. Singkat cerita, setelah di hari kedua melakukan puasa mutih, Tari diam-diam datang ke kosannya Zaki. Dia tahu kosan Zaki dari teman satu tim yang dekat dengan Zaki. "Zak," ucap Tari. Zaki membukakan pintu kosannya dan menemui Tari yang berada di depan kosan. "Tari, ada apa? Kok kamu tahu kalau aku ngekos di sini?" cecar Zaki heran. "Iya, aku kemarin tanya sama Faris. Aku nggak disuruh masuk nih." Gimana ya? Bukannya nggak boleh, Tar, tapi aku nggak enak aja sama tetangga," kata Zaki. "Tenang,
Gak ada yang lihat kok, ucap Tari. Ya udah silakan masuk, Zaki mempersilahkan. Tari pun masuk ke kosan Zaki sore itu sepulang kerjanya. Oh iya Tar, aku tinggal dulu ya, mau mandi. Iya silakan. Dan saat itu kesempatan Tari untuk mengambil foto milik Zaki. Ketika Zaki sedang mandi, Tari membuka dompet Zaki dan mengambil KTP lalu dipoto di HP-nya. KTP itu untuk mengetahui tanggal lahirnya Zaki. Dan dia juga terus mencari foto Zaki dan ternyata di dalam dompet ada fotonya dia yang sudah dicetak. Tari kemudian diam-diam langsung ambil foto itu dan langsung memasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Beberapa saat kemudian Zaki kembali karena sudah selesai mandinya. Maaf ya Tar, nungguin lama. Kok nggak diminum dulu itu tehnya? Gak manis ya? Maaf soalnya gulanya tinggal sedikit, ucap Zaki. Bukan gitu kok, ini aku minum, ucap Tari sambil mengambil segelas teh yang sudah disiapkan oleh Zaki. Setelah selesai meneguk teh, Tari pamit untuk pulang karena hari semakin petang. Kalau gitu aku pulang dulu ya Ki, maaf merepotkan. Loh cepet banget pulangnya. Iya takut orang tua nyariin. Oh ya udah kalau gitu hati-hati. Tari pun pulang. Suara azan mulai berkumandang terdengar dari toa masjid dan musola. Dia segera mempercepat motornya berharap segera sampai di rumah. Singkat cerita, Tari sudah melakukan puasa muti selama 3 hari. Dan hari Kamisnya itu puasa terakhir. Tari kemudian langsung pergi lagi ke rumahnya Mbak Egar membawa syarat-syaratnya. Dan beberapa jam kemudian akhirnya Tari sampai juga di rumahnya Mbak Egar. Akan tetapi kali ini rumahnya Mbak Egar ramai pasien. Jadi Tari harus menunggu giliran dari pasien yang lain. Rumahnya Mbak Egar sangat mewah, ya sama seperti orang kaya yang lain. Bahkan di rumahnya ada mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya giliran Tari masuk menemui Mbak Egar. Gimana? Apakah kamu sudah siap? Karena nanti malam kita akan melakukan ritual. Syaratnya sudah dibawa, cecar Mbak Egar. Sudah Mbah, saya sudah siap. Bagus kalau begitu, nanti malam kita lakukan ritualnya. Malam hari pun tiba. Sebelum melakukan ritual, Tari dimandikan terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Setelah selesai mandi kembang 7 rupa, lalu Tari masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu, Mbak Egar sudah menyiapkan beberapa bahan seperti dupa hio, kunyit, 3 biji beras, 1 gelas air, tatakan gelas cawi, foto target, kertas putih, dan juga lain-lain. Dan tepat pukul 9 malam, Mbak Egar melakukan ritual permulaan terlebih dahulu. Dia mulai membakar dupa dan duduk bersila sembari memejamkan kedua matanya. Membacakan mantra, sementara Tari hanya melihat duduk di hadapannya Mbak Egar. Ritual permulaan itu Mbak Egar membacakan mantranya sebanyak 9 kali. Dan singkat cerita, malam Jumat Kliwon tepat pukul 12 malam Mbak Egar akan melakukan ritual utamanya. Sebelum melakukan ritual, Mbak Egar menuliskan nama di belakang foto target beserta dengan tanggal lahirnya. Dupa hio pun mulai dibakar, asap pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Lalu dupa itu diputar-putarkan tepat di depan dada berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 kali. Dupa itu kemudian ditancapkan pada tanah yang sudah disiapkan di tempat gerabah di depannya. Satu persatu, media atau bahan yang sudah disiapkan itu diasapkan di atas dupa diputar-putar depan dada sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Mbak Egar kemudian mematahkan kunyit menjadi 2 bagian dan potongan kunyit itu yang satu lalu diremas, remas sedikit dengan kuku ibu jari tangan kanan sampai berair. Kemudian Mbak Egar menaruh 3 butir beras di atas kunyit itu dan dibacakan mantra 1 kali. Lalu 3 butir beras tadi diambil dan dibungkus dengan kertas putih. Foto dimasukkan ke dalam gelas, ditambah 3 butir ke beras yang dibungkus kertas putih polos tadi. Lalu ditutup dengan tatakan gelas. Kemudian gelas dibalik dengan tatakan gelas menjadi di bawah serta foto target kepalanya ke arah ke bawah. Kemudian gelas dibuka sedikit. Di dalamnya gelas diasapi dupa sampai penuh asapnya dalam gelas. Kemudian ditutup seperti semula. Barulah Mbak Egar membacakan mantranya 14 kali. Saat membaca, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan menempel pada pantat gelas. Wili muning, rasmina cini Allah latening,
Kuro jati hati jantung pikiran. Dan seterusnya sambil menyebutkan nama Zaki. Saat itu hembusan angin datang kencang masuk ke dalam ruangan membuat bulu kuduk Tari berdiri semua. Lalu entah apa yang dibicarakan Mbak Egar dengan sosok yang tiba-tiba ada di sampingnya. Karena tiba-tiba saja di dalam ruangan itu menjadi gelap saat ada angin datang. Tari gemetaran, ketakutan saat melihat ada kedua mata merah menyala berada di sampingnya Mbak Egar. Beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai. Kemudian bahan media pelet itu diberikan kepada Tari. Bawalah pulang ini dan simpanlah di dalam lemarimu. Nanti setelah ini kamu harus melakukan ritual sendiri di rumah selama 7 hari. Dan dilakukan tengah malam sembari membacakan mantranya sebanyak 14 kali. Setelah itu letakkan lagi gelas dan tatakan itu di dalam lemari. Jelas Mbak Egar. Bagaimana cara ritualnya Mbah? Tanya Tari penasaran. Putar-putarkan jari telunjuk kamu pada pantat gelas itu dan diasapi dengan dupa hiu. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan ritual itu selama 7 hari berturut-turut. Mbah Egar juga memberikan mantra kepada Tari untuk nanti dia bacakan saat sedang melakukan ritual. Kemudian malam itu juga Tari langsung pulang sendiri dengan membawa media yang diberikan oleh Mbak Egar. Di perjalanan pulang, Tari sebenarnya takut karena jalanan sangat sepi, apalagi saat itu sudah jam 2 malam. Hembusan angin kencang merasuk ke dalam tulang tubuhnya membuat suasana semakin merinding. Beberapa saat kemudian, akhirnya Tari pun sampai juga di rumah. Dan sesampainya di rumah, Tari langsung menyimpan media yang diberikan oleh Mbak Egar ke dalam lemari. Singkat cerita, setiap hari tengah malam, Tari selalu melakukan ritual seperti yang sudah diberitahu oleh Mbak Egar. Dia melakukan ritual itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Seminggu kemudian setelah selesai melakukan ritual 7 hari berturut-turut, Tari dikejutkan dengan Zaki yang tiba-tiba mengirimkan pesan ngajak ketemuan. Saat itu Tari pun sangat senang sekali. Ritual pelet yang sudah dilakukannya itu akhirnya berhasil. Zaki menyuruh Tari untuk datang ke kosannya. Segera Tari pun mengiyakan. Malam harinya, Tari datang ke kosannya Zaki. Di dalam kosan, mungkin mereka ngobrol satu sama lain. Dan tiba-tiba saja Zaki menyatakan cinta kepada Tari. Tar, kita pacaran ya. Aku sangat mencintai kamu, ucap Zaki. Tari pun sudah jelas mau menerima Zaki karena itu memang tujuan awalnya. Malam itu mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Mungkin karena terbawa suasana, apalagi malam itu hujan deras disertai dengan lampu yang mati. Efek dari pelet itu membuat Zaki hilaf dan melakukan hubungan terlarang bersama dengan Tari. Tari juga pasrah saja dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Zaki. Keesokan harinya, di kantor mereka selalu bersama, membuat teman-teman yang lain kaget. Untungnya rekan Zaki tidak tahu tentang pacar Zaki yang di kampung. Tapi mereka tahu kalau Zaki ini sudah bertunangan. Hingga suatu ketika Zaki mendapati lembur kerja di kantor dan dia sendirian. Sementara Tari sudah pulang bekerja lebih dulu. Saat itu Zaki diteror oleh beberapa sosok makhluk yang tak kasat mata. Di dalam kantor tiba-tiba Zaki mendengar ada suara wanita yang menangis di dalam ruangan tempat kerjanya. Hingga membuat Zaki saat itu bergidik merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan kerjanya itu. Suara wanita menangis itu seperti berada di balik jendela ruangan kerjanya Zaki. Waktu itu Zaki yang penasaran langsung menuju ke balik jendela untuk mencari suara itu. Dan saat dicari, suara itu ternyata berasal dari suara sosok kuntilanak yang sedang duduk di samping jendela. Sosok itu sangat menyeramkan. Wajahnya hancur penuh dengan darah serta mulut yang menyeringai. Sontak Zaki pun terkejut dan dia langsung berjalan mundur. Sesaat kemudian Zaki kembali duduk. Dia berusaha mengatur napasnya yang tidak beraturan dan jantungnya yang berdebar-debar ketakutan. Zaki langsung keringat dingin disertai dengan hembusan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri semua. Hari semakin larut tapi pekerjaan Zaki belum selesai juga. Saat sedang fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba saja Zaki merasa seperti ada bayangan hitam yang melintas di dalam ruangan kerjanya itu. Karena sudah ketakutan, Zaki pun akhirnya berniat untuk pulang saja ke kosannya.
Dan saat di perjalanan pulang dia naik motor, tiba-tiba saja dia merasa seperti ada yang mengikuti. Bulu kuduknya pun seketika berdiri kembali. Dia juga mencium aroma bau busuk wewangian seperti kembang melati. Zaki langsung mempercepat laju motornya. Akan tetapi, Zaki mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik di belakang tubuhnya. Dan dia pun mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah spion. Dan saat dilihat, betapa terkejutnya Zaki melihat ada sosok kuntilanak yang mengikuti di belakangnya. Sontak Zaki pun berteriak di jalanan malam itu yang pada saat itu sangat sepi, tidak ada orang lain yang lewat selain dirinya. Beberapa saat kemudian akhirnya Zaki pun sampai juga di kosannya. Sesampainya di kosan dia bergegas untuk segera mandi. Dan saat mandi malam hari untuk mengusir keheningannya dia pun bernyanyi. Ketika Zaki sedang bernyanyi, dia mendengar ada suara yang ikut bernyanyi bersahutan dengannya. Zaki pun segera menghentikan aktivitasnya sejenak untuk mendengarkan suara itu lagi. Akan tetapi saat dia mendengarkan suara itu dengan seksama, suara itu malah tidak terdengar. Namun tiba-tiba dia merasakan ada tiupan di tengkuk lehernya serasa merinding dan dingin. Zaki pun segera untuk menyelesaikan mandinya karena takut dan dia langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamar, dia mencium ada aroma bau busuk yang menyeruak di hidungnya. Baunya seperti bau bangkai dan juga bau anyir darah. Bau apa ini? Apa jangan-jangan ada cicak mati? Kalau tikus pasti nggak mungkin, gumamnya heran. Zaki pun langsung mencari sumber bau itu. Dia mengendus-enduskan hidungnya mencari bau itu. Setelah dicari ke semua sekeliling kosan, bau itu tidak ditemukan. Akhirnya Zaki tidak menghiraukan bau itu. Dia mengganti baju karena sedari tadi dia masih menggunakan handuknya. Karena sudah lelah, dia pun langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Semenjak Zaki terkena pelet dari Tari, dia jadi tidak pernah memikirkan tunangannya. Malam itu Zaki gelisah tidak bisa tidur memikirkan Tari karena merasa rindu yang teramat. Tari lagi apa ya? Aku kok rindu sekali dengannya sih. Gumamnya sembari menatap langit-langit tembok kamarnya. Zaki kemudian langsung menelpon Tari untuk melepaskan kerinduannya. Akan tetapi Tari tidak mengangkat telepon darinya, padahal sudah beberapa kali dihubungi. Kok nggak diangkat sih? Apa dia sudah tidur ya? Ucapnya pada dirinya sendiri. Tanpa sengaja Zaki meneteskan air matanya yang mengalir dari pelupuk matanya karena merasakan rindu dengan Tari. Tiba-tiba saja dia melihat sekelibat bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar. Bayangan apa itu ya? Bayangan itu berhenti di pojok kamar pintu kosannya. Zaki terus memandangi bayangan hitam itu. Dan beberapa saat kemudian, bayangan itu berubah menjadi sosok tinggi besar dan menyeramkan dengan kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Zaki. Perlahan sosok itu mendekat ke arah Zaki yang tengah berbaring. Tubuhnya langsung terasa kaku, mulut terasa seperti terkunci, tidak bisa berbicara ataupun teriak. Sosok itu sekarang berada tepat di atasnya. Baunya yang sangat busuk dan anyir. Zaki langsung gemetaran, tubuhnya kaku dan juga berkeringat dingin. Karena tidak kuat dengan sosok itu, Zaki pun akhirnya pingsan sampai pagi hari. Keesokan harinya, seperti biasa Zaki berangkat bekerja ke kantor naik motornya. Sesampainya di kantor, dia sangat senang karena bisa bertemu dengan Tari. Ki, nanti pulang kerja kita ke mall yuk. Iya Tar, mau kemana aja boleh. Zaki memang sudah terpengaruh oleh Tari. Apa yang diinginkan oleh Tari akan selalu ia turuti. Saat sedang bekerja, Zaki tidak fokus dalam bekerja karena selalu memandangi wajahnya Tari terus-menerus. Sampai Zaki ditegur oleh atasannya karena melamun. Itu yang membuat Zaki lembur karena tidak mengerjakan tugasnya. Zaki, kamu niat bekerja atau tidak? Malah melamun, ucap atasannya. Iya Pak, maaf. Setelah mendapat teguran, Zaki bukannya berubah malah masih tetap tidak mengerjakan tugasnya. Sore harinya, sepulang kerja, Zaki dan Tari pergi ke mall sesuai janji yang sudah disepakati. Sore itu Tari belanja banyak sekali dan Zaki yang membayar semua belanjaan milik Tari. Kamu senang? Senang kok mas, makasih ya.
Setelah selesai dari mall, Zaki mengajak Tari ke kosannya dan sesampainya di kosan sekitar pukul 9 malam. "Aku kangen banget sama kamu," ucap Zaki. "Kangen? Kan ini aku lagi sama kamu, Mas," jawab Tari. Akhirnya mereka pun berpelukan karena terbawa suasana malam itu. Akhirnya Zaki dan Tari hilaf melakukan hubungan terlarang kembali. Tari juga menginap di kosannya Zaki sampai pagi hari. Karena sudah malam dan Tari beralasan kepada kedua orang tuanya kalau Tari menginap di rumah teman perempuannya. Singkat cerita, Tari yang berada di rumahnya juga mendapatkan gangguan. Saat dia sedang bercermin di kaca, tiba-tiba ia melihat ada sosok yang lewat di belakangnya. Dan dalam sekejap Tari langsung menolehkan kepalanya. Akan tetapi saat dia lihat di belakangnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelahnya Tari tidak menghiraukan hal itu, lalu dia pun segera beranjak untuk tidur. Bah! Jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri, padahal sudah ditutup dengan rapat. "Perasaan tadi aku udah kunci jendelanya, tapi kok buka sendiri ya?" gumam Tari heran. Mau tidak mau Tari pun bangkit kembali dan menutup pintu jendelanya. Akan tetapi saat tangan Tari meraih pintu jendela, dia merasa seperti ada yang memegangi tangannya. Sontak dia pun terkejut dan saat dilihat ternyata ada sosok kuntilanak dengan rambut acak-acakan. Wajahnya hancur penuh darah dan juga baunya yang busuk. Saat itu Tari langsung ambruk pingsan tak kuasa melihat sosok itu. Hingga keesokan harinya Tari tidak berangkat bekerja karena tubuhnya merasa sakit semua, entah apa sebabnya. Setelah semalam dia melihat sosok itu, dia jatuh pingsan, dia langsung pegel-pegel. Sementara Zaki yang berangkat bekerja, dia mencari keberadaannya Tari kepada teman-temannya. Tari nggak berangkat?" tanya Zaki. "Iya nggak tahu, coba kamu tanya, kan kamu pacarnya," timbal yang lain. Zaki pun kemudian menghubungi Tari, akan tetapi Tari tidak menjawab teleponnya, bahkan pesannya pun tidak dibalas. Membuat Zaki tambah khawatir dan gelisah, risau memikirkan Tari. Dia sampai tidak fokus bekerja dan tidak konsentrasi. Hingga sepulangnya bekerja, Zaki bingung mau ke rumahnya Tari, tapi dia belum tahu di mana rumahnya. Bahkan teman-teman yang lain pun belum pernah datang ke rumahnya Tari. Zaki sangat gelisah mondar-mandir di kosannya, sampai dia tidak memikirkan kegiatan lain untuk mandi ataupun makan. "Duh, Tari kemana ya? Kenapa nggak dibalas pesanku? Di telepon juga nggak diangkat. Apa dia marah? Apa dia sakit? Aku nggak tahu rumahnya lagi," cecarnya pada diri sendiri. Malam itu membuat Zaki tidak bisa tidur karena selalu kepikiran dengan Tari. Dia pun bahkan sampai menangis. Dan saat dia sedang menangis duduk di dalam kamar, tiba-tiba Zaki merasa seperti ada yang membisiki di telinganya memanggil namanya. Seketika Zaki terdiam karena mendengar suara yang memanggil namanya itu. Bulu kuduknya langsung berdiri karena takut. Dia menarik selimutnya dan menenggelamkan wajahnya ke dalam selimut. Setiap hari, Zaki ditelepon oleh tunangannya, tapi dia tidak pernah mengangkat telepon itu karena dia sudah tidak memiliki perasaan dengan tunangannya itu. Singkat cerita, Tari mulai berangkat bekerja lagi, membuat Zaki sangat bahagia sekali sampai kegirangan. "Kamu kemana aja sih? Aku kangen sama kamu, tapi aku nggak tahu rumah kamu di mana. Pesan aku juga nggak dibalas, telepon juga nggak diangkat." "Iya maaf, soalnya aku sakit mas." "Sakit apa? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Sudah sembuh?" cecar Zaki panik. "Udah nggak apa-apa mas, kamu tenang aja." "Syukurlah kalau gitu," jawab Zaki tenang. Suatu hari, Tari pun mengajak Zaki ke rumah untuk dikenalkan dengan kedua orang tuanya. Hingga akhirnya Zaki tahu di mana rumahnya Tari. Orang tuanya Tari menyambut Zaki dengan baik. "Kenalin Pak, Bu, ini Mas Zaki pacar aku," ucap Tari. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Zaki pun senang karena sudah dikenalkan kepada kedua orang tuanya Tari. Saat malam hari, Zaki kalau tidak bertemu dengan Tari pasti dia akan merasa kangen dan gelisah. Rasanya ingin bersama terus dengan Tari. Sampai akhirnya Zaki mengajak Tari ke hotel untuk membicarakan keseriusan Zaki kepadanya. "Aku sangat cinta sama kamu.
Kamu mau kan nikah sama aku? Ungkap Zaki. Iya aku mau mas. Kapan mas? Nanti ya sabar. Aku itu pengennya selalu dekat kamu terus Tar. Ucap Zaki seketika. Aku pun begitu mas. Pelet yang digunakan Tari ini memang ternyata sangat ampuh karena membuat Zaki jatuh cinta dan tergila-gila kepadanya. Malam itu ketika di hotel, mereka lagi-lagi melakukan hubungan terlarang karena semuanya sudah berhasrat. Singkat cerita, Zaki pun datang ke rumah Tari untuk mengatakan keseriusannya kepada kedua orang tuanya. Saat itu kedua orang tuanya Tari juga merestui hubungan mereka berdua. Akan tetapi orang tuanya itu meminta hal yang macam-macam kepada Zaki. Karena itulah membuat Zaki harus mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Sehingga pernikahannya harus ditunda lebih dulu supaya uangnya terkumpul banyak. Setiap malam Zaki selalu diganggu oleh suara yang terus memanggil. Dan saat itu membuat Zaki membayangkan wajah Tari. Karena suara sosok wanita yang memanggil namanya itu sama persis dengan suara Tari. Zaki, Zaki. Bulu kuduknya langsung berdiri semua setelah mendengar suara itu. Linda tunangannya tiba-tiba saja menelpon Zaki. Ketika Zaki sedang ketakutan di dalam kosannya itu, Zaki segera mengangkat telepon tanpa melihat dari siapa telepon itu. Halo, aku takut banget, ucap Zaki tiba-tiba. Takut kenapa mas? Tanya Linda. Sontak Zaki terdiam karena dia mengenali suara di seberang telepon itu. Kamu kenapa mas? Takut kenapa? Cecar Linda. Oh gak apa-apa kok, jawab Zaki berubah cuek. Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah? Ucap Linda. Berubah apa sih? Aku kan kerja cari uang, jawab Zaki kesal. Iya aku tahu mas, tapi kamu seperti menjauh dariku, kata Linda. Udahlah kamu itu gak usah bicara yang enggak. Aku capek cari kerja seharian. Aku mau tidur dulu, ucap Zaki. Kemudian ia pun memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Aku kira Tari, aku telepon Tari sajalah, gumamnya kemudian. Akan tetapi saat akan nelpon Tari, ponselnya tidak ada sinyal membuat Zaki tambah kesal. Akhirnya dia pun berbaring melamun sembari membayangkan wajah Tari yang cantik. Malam itu tiba-tiba hujan deras disertai dengan angin yang lebat. Lampu di kosan pun padam. Seketika Zaki bangkit untuk mencari lilin dan sekalian mau buang air kecil ke kamar mandi. Dia berjalan perlahan sembari meraba-raba tembok kosannya sebagai pegangan karena sangat gelap. Setelah menemukan lilin, dia segera menyalakan lilin itu dan diletakkan di piring tatakan. Lalu lilin itu dibawa ke dalam kamar mandi sebagai penerangannya. Akan tetapi, saat dia sedang buang air kecil, tiba-tiba saja lilin yang dibawa masuk itu padam sendiri. Zaki teriak kaget karena sangat gelap sekali. Pakai mati segala lagi ini lilin, aku nggak bawa koreknya lagi, gumamnya kesal. Mau tidak mau dia harus keluar kamar mandi sambil mencari pegangan meraba-raba sekitar. Karena kondisi gelap dan tidak melihat situasi, sekitar tatakan tempat lilin itu jatuh ke senggol. Pakai jatuh segala lagi. Aduh. Kaki Zaki menginjak pecahan kaca itu yang berserakan di lantai membuat dia kesakitan. Dan beberapa saat kemudian akhirnya lampu kosannya itu menyala. Zaki pun segera membersihkan pecahan beling itu. Dan dia segera mencari obat merah untuk mengobati lukanya yang berdarah itu. Luka di telapak kaki Zaki itu membuat dia susah untuk berjalan karena merasa sakit dan perih. Malam itu Zaki benar-benar tidak bisa tidur karena selalu kepikiran wajahnya Tari. Apalagi sekarang kakinya ditambah sakit karena luka. Singkat cerita, saat di kantor Zaki jalannya pincang dan tidak menggunakan sepatu karena kakinya sedang sakit. Tari pun merasa khawatir kepada Zaki. Zaki merasa senang karena diperhatikan oleh Tari. Kaki kamu kenapa mas? Semalam gak sengaja nginjek pecahan beling waktu mati lampu. Kamu gak usah berangkat kerja dulu mas, kan masih sakit. Kalau gak kerja aku gak bisa dapat uang dong Tar, jawabnya kemudian. Sore harinya saat di kosan, Zaki dikejutkan oleh tamu yang mengetuk pintu. Assalamualaikum.
Zaki langsung membukakan pintu berjalan pincang. "Loh, Linda, kamu kok tahu aku tinggal di sini? Ngapain kamu kesini?" tanya Zaki terkejut. "Aku ke rumah bude aku yang ada di sini, Mas. Kan waktu itu kamu pernah kasih alamat kosan ke aku. Kebetulan ternyata deket sama rumah bude," jelas Linda. "Kok aku nggak tahu kalau kamu punya saudara di sini?" ucap Zaki. "Terus kamu kesini mau ngapain?" "Aku mau ketemu sama kamu, Mas. Aku juga mau cari kerja di sini aja," jawab Linda. "Oh gitu. Udah sekarang kamu pulang saja. Gak enak sama tetangga," ucap Zaki mengusir Linda. "Kok kamu ngusir aku sih, Mas? Aku datang ke sini mau ketemu sama kamu loh. Kenapa sih kamu berubah, Mas?" kata Linda sembari meneteskan air mata. "Udahlah, gak usah cengeng." Lalu Linda pun segera pergi tanpa dipersilakan untuk masuk lebih dulu ke dalam kosan Zaki. Sesampainya di rumah bude, Linda ditanyai oleh Pak D-nya karena melihat Linda menangis. Linda menceritakan semuanya dan Pak D-nya merasa ada yang tidak beres dengan Zaki. Singkat cerita, sudah seminggu lebih Tari hilang kabar dan tidak berangkat bekerja, membuat Zaki tambah gelisah. Saat dihampiri ke rumahnya, ternyata kata tetangganya Tari sudah tidak tinggal di sana. Tari pulang kampung ke Sumatera. Di sana Tari sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Dan semenjak itu, Zaki menjadi seperti orang gila yang menangis dan tertawa sendirian di dalam kosannya. Suatu ketika Linda mendatangi ke kantor Zaki bekerja untuk membawa bekal makan siang untuk Zaki. Akan tetapi saat tiba di kantor, kata teman yang lain, Zaki sudah seminggu lebih tidak berangkat bekerja. Linda pun langsung datang ke kosannya Zaki dan betapa terkejutnya Linda melihat kondisi Zaki yang lusuh, rambutnya acak-acakan kotor sambil ketawa dan menangis, kadang juga teriak-teriak sendiri memanggil namanya Tari. Tari, di mana kamu?" Linda turut prihatin dan menangis. Ternyata tunangannya itu sudah memiliki wanita lain. Linda langsung memberitahu Pak D-nya yang kebetulan orang pintar di daerah itu. Pak D dan Linda datang kembali ke kosannya untuk menyembuhkan Zaki. Pak D Linda membacakan doa-doa kepada Zaki karena beliau tahu kalau Zaki ini telah terkena pelet. Saat dibacakan doa, Zaki memberontak. Dia terus berteriak-teriak memanggil nama Tari. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kosan disertai dengan Zaki yang tiba-tiba kesurupan. Kedua matanya langsung melotot menatap tajam ke arah Pak D. Kemudian Pak D mengoleskan daun bidara yang sudah ditumbuk halus pada kepala Zaki sambil terus membacakan doa. Dan beberapa saat kemudian, Zaki lemas dan pingsan seketika karena sosok yang ada di dalam tubuhnya itu akhirnya keluar juga. Hingga sekitar 15 menit kemudian, akhirnya Zaki sadar. Pak D langsung memberikan segelas air putih yang sudah didoakan untuk diminum Zaki. Perlahan, Zaki meneguk air putih itu dan dia tersedak memuntahkan darah yang berwarna merah kental kehitaman. Nak Zaki sudah dipelet oleh seseorang. Yang dikirim ini adalah jenis pelet pangkanang berasal dari Kalimantan. Untungnya dia segera ditangani karena kalau tidak, Zaki bisa meninggal, jelas Pak D-nya. "Siapa yang sudah mengirimkan ini, Pak D?" tanya Linda penasaran. "Kamu tidak perlu tahu, Duk. Biarkan saja, yang penting Zaki sudah membaik." Perlahan-lahan Zaki disembuhkan dengan minum air rebusan kunyit setiap harinya dan mandi dengan air yang dicampur dengan daun kelor. Semenjak itu Zaki perlahan-lahan membaik setelah beberapa bulan kemudian dan akhirnya Zaki bersama Linda pulang kembali ke Jawa untuk melangsungkan pernikahannya. Sementara Tari yang katanya sudah menikah, saat dia pergi untuk honeymoon bersama dengan suaminya, di perjalanan dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sebelumnya di dalam mobil, Tari dan suaminya mencium ada aroma bau busuk dan juga bau kembang-kembangan. Dan tiba-tiba saja hujan pun turun deras di perjalanan. Karena gelap dan jalanan tertutup kabut, akhirnya suaminya tidak fokus mengemudikan mobilnya sampai akhirnya menabrak truk yang ada di depannya. Zaki dan Linda sekarang sudah hidup bahagia. Mereka sudah menikah. Zaki sudah sembuh total dan melupakan semua masa lalu yang sudah terjadi dengannya. Linda benar-benar wanita yang sabar dan selalu setia dengan pasangannya meskipun sudah disakiti. Karena dia tahu itu bukan kesalahannya Zaki, melainkan ada seseorang yang membuat Zaki menjadi seperti itu.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, perbanyak ibadah dan pertebal keimanan kita. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Jangan egois demi keinginan sendiri sehingga membuat orang lain menderita. Semoga kita bisa memetik hikmahnya, ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.